Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, terima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun pagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita bersyukur, kita berterima kasih buat kebaikan-kebaikan yang Tuhan terus nyatakan dalam hidup kita sampai hari ini. Bahkan kita percaya Tuhan baik, dan Dia akan senantiasa menyatakan kebaikan-kebaikannya di sepanjang umur hidup kita, seperti Dia Allah yang kekal. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan dengan tiada berhenti dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat pagi hari ini. Suatu pagi hari ini kami mau datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang bersyukur kepadamu, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik bagi kami. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuliakan
sebab Engkau baik, Kau sungguh baik, sebab Kau sangat baik, Kau teramat baik selamanya. Bapa, Engkau sungguh baik bagi kami. Kau selalu baik, selamanya Kau baik. Tak berkesudahan kasih setiamu, tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami, Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami tinggikan.
setiap perbuatan baik-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah sebab Kau layak disembah. Tiada berkesudahan kasih setiap-Mu, selalu baru setiap pagi rahmat-Mu dalam hidup kami. Kami memuji, kami menyembah-Mu. Sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah Kau. Kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Mulialah nama-Mu, sebab Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Engkau Allah pembuat mujizat bagi yang percaya. Sebab itu kami mau percaya pada-Mu dan mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya.
Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Mujizatmu masih terjadi bagi kami. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih, terima kasih. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan
percaya Engkau yang menjaga kami hingga kami aman sampai hari ini. Engkau yang menopang kami sehingga kami kuat sampai hari ini. Sebab Engkau Allah yang berfirman adalah Allah yang setia. Engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau Tuhan pembuat mujizat, dan kami percaya mujizat-Mu Kau sediakan bagi kami yang percaya kepadamu. Sebab Engkau berfirman, tidak ada yang mustahil bagimu, dan tidak ada yang mustahil bagi yang percaya kepadamu. Sebab itu biarlah Kau dapati hati kami, hati yang percaya karena firman-Mu. Kami bukan hanya sekedar berusaha untuk percaya, tapi kami mau percaya kepadamu, Tuhan. Kami percaya Engkau yang membuat keputusan yang terbaik bagi kami. Kami percaya Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Suatu kami mau mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Kami tidak mengandalkan pikiran kami, tapi kami mau dengan segenap hati percaya kepadamu. Engkau sendiri Tuhan yang beracara dalam hidup kami. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mau dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Han. Ya, pagi. Shalom semua. Suara bagus, Pak ya? Ya, pagi. Tidak terasa kita sekarang sudah di Desember, bentar lagi Natal. Dan kita bersyukur juga bahwa kita yang di Koromdio ini selalu tekun. Karena saya sih di Koromdio ini suka sih, karena gini, di dalam Koromdio itu kita memuji, menyembah Tuhan bersama, kita mendengarkan firman Tuhan bersama, dan selalu kita didoakan dan diberkati terus. Jadi itu keuntungan. Kalau kita saat teduh sendiri, kita bosan, kita cepat capek gitu, cepat bosan. Tapi kalau kita bersama, maka kekuatan kita bertambah. Yuk kita di renungan hari ini adalah di Ibrani 6 ayat 9 sampai 20. Saya bacakan, berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tujukan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Agar kamu jangan menjadi lamban, tapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, Ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya. Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah.
supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi iman besar sampai selama-lamanya. Nah, di perikop ini berjudul pengharapan yang teguh, dan Tuhan rindu kita memiliki pengharapan yang teguh, seperti pengharapan Abraham. Abraham kan sudah dijanjikan oleh Tuhan, engkau akan kuberikan keturunan seperti bintang di langit dan seperti pasir di lautan. Sedangkan Abraham itu sudah tua dan belum ada keturunan satupun. Tapi di cerita itu Abraham berharap dan menanti-nantikan Tuhan. Jadi harapan itu sangat penting bagi kita. Perempuan 12 tahun yang mengalami pendarahan itu bisa kuat, itu pasti dia punya pengharapan, pasti sembuh. Orang buta itu tetap hidup, dia berharap pasti dia ada kesembuhan. Jadi harapan itu sangat penting. Harapan itu akan menimbulkan semangat, menimbulkan sukacita. Nah, kita tahu dulu harapan itu apa arti harapan. Harapan di dalam bahasa Indonesia itu menantikan atau menunggu atau menantikan sesuatu yang baik, atau meminta dengan sangat sesuatu itu baik adanya. Tapi di pengharapan, kalau di arti di rohaninya, saya cari, itu artinya sikap hati yang sangat menantikan atau meminta sesuatu yang baik, yang pasti baik terjadi kepada Tuhan, orang yang memiliki sikap hati yang sangat menantikan atau meminta sesuatu yang baik terjadi kepada Tuhan, orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk mengabulkan permintaan dan keinginan orang tersebut. Jadi pengharapan itu sesuatu yang kita nantikan, kita ingini itu terjadi bagi kita. Kepada siapa? Yang pasti kepada Tuhan, atau kepada orang yang kuat, atau orang yang memiliki kekuatan. Contohnya, saya ingin misalnya saya sembuh, saya pasti berharap dengan Tuhan, karena Tuhan penyembuh. Saya berharap kepada dokter yang memiliki kekuatan, hikmat. Saya berharap kepada orang mungkin yang bisa menolong, berdoa bagi saya. Jadi harapan itu sangat penting. Dan dasar harapan kita adalah Yesus Kristus Tuhan dan firman-Nya. Karena gini, pengharapan kita hanya pada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu memiliki janji-janjinya, dan Tuhan Yesus itu adalah firman. Nah, jika kita kuat dalam firman, maka firman itu akan selalu menguasai hidup kita. Dan di dalam firman itu selalu ada kekuatan, ada semangat, ada janji-janji Tuhan. Dan di sini, di firman Tuhan ini, pengharapan itu di ayat 19, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sebagai ke belakang tabir. Nah, jadi semangat itu seperti sauh yang kuat. Sauh itu adalah jangkar, dasar yang kuat, yang membuat kita kuat itu karena kita ini hidup kan harus ada dasarnya. Kalau pengharapan itu dasarnya apa sih kita kuat? Itu karena ada Yesus. Karena Yesus itu adalah sauh jangkar yang kuat. Jadi tetap berpeganglah teguh pada pengharapan. Pada pengharapan itulah yang membuat kita sehat. Pengharapan itulah yang membuat kita bersemangat. Pengharapan itulah yang membuat kita tetap memiliki hidup yang benar. Karena
pengharapan kita kan hanya pada dasarnya adalah Tuhan Yesus. Nah, wujud dari pengharapan itu apa? Yang saya dapat yaitu wujud harapan itu selalu dapat kalau kita berdoa. Jadi doa itu sangat penting. Selain firman, doa itu sangat penting. Saya kasih contoh ya. Saya kan berharap istri-istri, suami-suami itu berharap suami aja lah. Nah, suami kan berharap biar istrinya tetap cantik, tetap menggairahkan, tanpa skincare, tanpa perawatan, itu dengan doa. Karena doa itulah yang bisa mewujudkan itu. Tapi kalaupun istri butuh perawatan, butuh skincare, kita berdoalah dengan Tuhan supaya Tuhan cukupkan segala kebutuhan untuk skincare-nya. Belum lagi anak mau sekolah, mau keinginannya punya motor, punya mobil. Kita kan tidak bisa berharap kalau dengan gaji, kalau dengan pendapatan apa usaha, walaupun kita ada usaha, kita kan tidak mungkin pakai uang usaha, uang modal kita untuk beli mobil, beli rumah. Ya kita berdoa aja lah dengan Tuhan. Jadi harapan itu selalu membuat kita tuh sehat, membuat kita tuh aman, membuat kita tuh senantiasa bersukacita. Tidak mungkin kita bersukacita, tidak mungkin kita bersemangat dalam hidup kalau kita tidak punya harapan. Orang yang berhutang itu berharap biar hutangnya lunas, biar Tuhan beri hikmat, akal budi, kuasa untuk memperoleh keuangan itu supaya bisa membayar. Itu karena ada harapan. Tapi kalau orang nggak ada harapan lagi, hutangnya banyak, itu bisa bunuh diri. Jadi harapan itu paling penting. Nah, itulah sukanya dan nikmati baca firman itu gitu. Selalu ada janji-janji Tuhan, selalu ada kekuatan, selalu ada hikmat, selalu ada semangat. Nah, yang saya ambil di sini ya, marilah kita berpengharapan dan selalu bukan hanya berpengharapan aja, tapi berpegang teguh dalam pengharapan. Jadi harapan itu sangat penting. Saya ada itu yang kepala gudang saya, istrinya itu umurnya sudah 70-an tahun. Dia sering sakit-sakitan terus. Ibaratnya hampir lewat terus. Tapi dia tuh orangnya sangat bersemangat. Dia yakin bahwa dia sembuh. Dia yakin bahwa dia pasti sembuh. Buktinya benar. Oh, dia sakit gawat sekali sampai hampir mau meninggal di Bandung, di apa. Tapi dia tetap sehat. Karena apa? Dia selalu ngomong dengan saya, kita harus semangat. Kita harus semangat. Kita harus puji Tuhan lebih sungguh. Kita harus berdoa Tuhan. Kita ada Tuhan. Jadi saya lihat orang, ibu ini ngomong sakit-sakitan terus, tapi dia tetap sehat. Dan bahkan sekarang bisa kemana-mana. Dan juga banyak contoh sih, orang yang harusnya tidak semangat, harusnya ibaratnya lesu, karena banyak beban pikir, banyak masalah, tapi dia tetap sehat, dia tetap semangat, dia tetap hidup. Karena apa? Itu harapan, pengharapan. Jadi pengharapan itu sangat penting bagi kita. Biarlah pengharapan kita tuh ada di dalam Yesus, karena Yesus adalah sauh yang kuat, jangkar yang kuat, dasar yang kuat. Dan wujudkanlah semangat pengharapan itu dalam doa. Apapun harus kita dalam doa dan firman. Dan selalulah kita terus beribadah. Saya suka tuh kata Pak Heri kan, saya tuh maha hadir, bukan maha hadir Pak, karena saya banyak waktu. Pertama, kedua, saya itu suka beribadah tuh karena di dalam doa tuh ada pujian, ada nyanyian, ada penyembahan, dan selalu didoakan berkat. Jadi kalau kita suka beribadah, selalu didoakan, selalu bernyanyi, apa tidak sehat gitu, apa tidak kuat gitu, dan apa ada hidup kita tuh dilihat orang senang terus. Nah, jadi mari kita milikilah
semangat dalam mengiring Tuhan, berpegang teguhlah dalam pengharapan, tekun dalam berdoa, bersukacitalah dalam Tuhan. Saja Pak. Oke, terima kasih nih Johan. Bersyukur punya banyak waktu. Kasih orang waktu besok. Ya, ya. Dengan banyak waktu mau minta diberkati Tuhan terus. Oke, nah itu apa, nasihat saja. Nah, tapi hari ini kita belajar seperti apa yang Johan tadi sampaikan, bahwa kita ini harus berpegang teguh pada pengharapan. Tentu yang menjadi pertanyaan dan bahan perenungan kita hari ini, nah, seperti yang Johan tadi katakan, apa yang jadi dasar pengharapan kita itu sendiri? Tentu di dalam dunia ini ada begitu banyak hal yang bisa kita jadikan dasar untuk kita berharap. Tapi dari firman Tuhan kita sudah tahu di Yeremia katakan, terkutuklah jika kita mengandalkan atau berharap pada manusia. Karena seharusnya yang menjadi pengharapan kita itu adalah satu-satunya Tuhan. Nah, kita belajar dari Abraham, karena di kisah ini, di perikop ini kan disinggung tentang Abraham. Abraham itu berharap pada janji Tuhan. Walaupun kita tahu dari firman Tuhan, ada satu titik di mana Abraham itu sepertinya hilang pengharapan, dan kemudian dia mulai mencari cara menurut cara manusia, tapi kita tahu akibatnya itu sangat panjang, bahkan sampai hari ini kita merasakannya. Perseteruan, kalau saya boleh pakai tanda kutip, perseteruan antara keturunan Sarah dan Hagar itu terjadi sampai hari ini. Karena apa? Karena sebuah kesalahan fatal ketika Abraham tidak lagi menaruh pengharapannya kepada janji Allah. Tapi puji Tuhan, akhirnya Abraham kembali kepada janji Tuhan. Dia berharap, walaupun kalau Paulus catat kepada jemaat di Roma, sebenarnya udah nggak ada dasar lagi untuk berharap secara manusia. Karena dia, maaf, sudah mati kucuk, impoten, dan istrinya Sarah sudah menopause, udah nggak ada dasar lagi untuk berharap. Satu-satunya dasar pengharapan Abraham adalah janji Tuhan, dan Abraham percaya. Pertanyaannya dan bahan renungan bagi Bapak Ibu hari ini, apa yang menjadi dasar pengharapanmu? Apakah firman Tuhan tetap menjadi dasar pengharapanmu? Sehingga seperti Johan tadi katakan, orang yang punya pengharapan itu akan tetap punya semangat hidup, punya gairah untuk menjalani hidup. Karena seperti kalau Bapak Ibu baca di dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-14, di situ katakan orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saya tidak tahu apa yang sedang Bapak Ibu alami hari ini, tapi nasihat firman Tuhan hari ini, tetaplah berharap kepada Tuhan, sehingga engkau punya semangat untuk jalani hidup, dan percayalah ketika pengharapanmu itu tetap hanya kepada Tuhan, Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Seperti tadi Johan katakan, ada begitu banyak cara Tuhan. Makanya berkali-kali saya katakan, orang yang punya pengharapan itu percaya kepada Tuhan. Percaya itu artinya menyerahkan keputusan dan caranya kepada Tuhan. Bukan orang yang berusaha percaya. Orang yang berusaha untuk percaya itu biasanya dia ngatur caranya, dia ngatur keputusannya. Nah, dan hari ini Bapak Ibu boleh kembali renungkan hidup Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu lewati. Apa akibatnya ketika engkau hilang pengharapan dan engkau mulai melakukan apa yang bukan dari Tuhan? Saya percaya tentu ada akibatnya. Dan seharusnya cukup seperti Abraham sekali aja, ketika dia mulai hilang pengharapan dan dia mulai ikuti jalan pikirannya sendiri dan dia mengalami masalah, terus dia kapok dan bertobat sehingga dia berharap lagi sama Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Berapa kali kita akhirnya hilang pengharapan sama Tuhan, mentok, mengalami masalah. Nanti ya coba-coba lagi, jangan coba-coba berharap sama Tuhan, Bapak Ibu.
seringkali kita sendiri akan kecewa dan putus asa. Tapi pagi hari ini judul perikop dengan jelas katakan berpegang teguh pada pengharapan. Yang tadi Johan menggambarkan pengharapan itu seperti sau, seperti jangkar. Jangkarnya berlabuhnya di mana? Di belakang tabir, kata firman Tuhan. Nah, di belakang tabir yang dimaksud itu adalah ruang maha kudus. Yang Yesus sendiri sudah masuk, kata firman Tuhan. Artinya pengharapan kita ini bukan melalui orang lagi, tapi di dalam Yesus pengharapan kita ini langsung kepada Allah. Kan ruang maha kudus itu tempat di mana tabut Allah ada, tempat di mana Allah hadir. Nah, pengharapan kita ini dilabuhkan sampai di belakang tabir, di ruang maha kudus itu. Pengharapan kita itu langsung kepada Allah melalui janji-janjinya. Nah, jadi mari hari ini tetap berpegang teguh sampai akhir, Bapak Ibu. Karena percayalah pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Pengharapan di dalam Tuhan itu selalu iya dan amin. Tapi ingat dan selalu bahwa keputusan dan caranya itu adalah keputusan dan cara Tuhan. Nah, bagian kita adalah berharap datangnya pertolongan dari Tuhan. Jadi, mari berpegang teguh. Apapun situasi kondisimu, sekalipun rasanya sudah hampir-hampir gak bertahan. Ada seorang tokoh Kristen yang sangat terkenal, Jim Wigglesworth, katakan setengah jam waktu sebelum Tuhan memberikan pertolongan itulah sebenarnya waktu yang paling berat. Banyak orang hampir-hampir, bahkan banyak orang jatuh di detik-detik terakhir. Jadi nasihat firman Tuhan berpegang teguh sampai kapan? Ya sampai pengharapan tidak jadi pengharapan itu kapan? Ya sampai jadi. Seperti Johan tadi katakan, berharap punya motor. Kapan kita berhenti berharap? Ya sampai kita punya motor. Berharap punya anak. Kapan kita berhenti berharap punya anak? Sampai Tuhan kasih anak. Nah, saya nggak tahu pengharapan apa yang Bapak Ibu punya hari ini kepada Tuhan tentang masalah hidupmu. Berpegang teguh pada pengharapan itu, jangan pernah kendor, gaspol. Sampai kapan? Ya sampai apa yang kau harapkan itu digenapi Tuhan dalam hidupmu. Dan tentu berharapnya hanya kepada Tuhan saja. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin Bapak Ibu mau tambahkan sesuatu, silakan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapak yang baik, kami sangat bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi yang indah ini. Setiap kami bisa terus datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terus menyembah, memuji, dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biarlah hati kami terus dipenuhi oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Dan juga buat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Yang terus membawa kami, hidup kami terus berpegang pada pengharapan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Bukan kepada manusia ya Bapa. Biarlah kami terus menantikan pengharapan kami. Kami percaya Tuhan, ada waktu-waktu Engkau yang Tuhan berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, Engkau Allah yang kuat, yang selalu menopang kami, yang selalu memberkati hidup setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat Ko Johan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan terus memberkati Ko Johan, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berkati istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga Ko Johan ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga terus memberkati kami, keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, istri dan suami kami juga Tuhan berkati semua ya Bapa. Apapun juga pergumulan kami, apapun yang kami harapkan, biarlah kami serahkan kepada Engkau Tuhan. Kami hanya berharap kepada Engkau ya Bapa. Engkau Allah yang terus memulihkan dari keluarga kami ya Tuhan. Sampai ke perekonomian kami, sampai kesehatan kami Tuhan yang pulihkan semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapak yang baik. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus memberkati bangsa kami dari ujung Sumatera sampai ke ujung Papua ya Tuhan.
Biarlah bangsa kami dipenuhi damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah ya Bapa. Tuhan juga memberikan perekonomian yang terbaik, bahkan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami juga terus berdoa buat saudara-saudara kami yang tertimpa bencana alam ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberikan pemulihan kesehatan ya Tuhan. Dan juga apabila ada keluarga mereka yang meninggal Tuhan, Tuhan terus memberikan mereka penghiburan ya Bapak. Terima kasih, kami serahkan juga pemerintahan kami, presiden kami, bahkan sampai ke jajaran yang terendah ya Tuhan. Biarlah pemerintahan kami terus berjalan dengan takut akan Engkau ya Tuhan. Terus membawa bangsa Indonesia ini hari demi hari lebih baik lagi ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahan kami ke bawah tangan kuasa-Mu. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ko Johan, silakan tutup dalam doa. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Tuhan. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami, Tuhan. Bila kami menjadi kekuatan dari hidup kami, pengharapan dalam hidup kami, doa dalam hidup kami, ya Bapak. Sehingga kami selalu bersuka cita di dalam Engkau. Karena pengharapan itu tidak mengecewakan. Dan pengharapan itu Engkau sudah merancangkan sesuatu yang baik bagi kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Biarlah selalu berkat Tuhan berlimpah atas hidup kita. Perlindungan, penyertaan, kuasa, hikmat, akal budi, pertolongan, pembelaan, selalu menyertai hidup kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Tadi saya sebut Chip atau Smith ya, Smith Wigglesworth. Oh, Smith, yang betul Smith Wigglesworth. Oke, Tuhan memberkati.